Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hasil pekerjaan kami, yaitu, pembuatan jalur untuk proyek kereta gantung di daerah Desa Aiberi dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Muhammad Zainal NRP 19, Vicky Yoga NRP 25, Yuneska Kartikasari NRP 27, Akbar Devalevi NRP 29, Faras Adi Pratama NRP 36, saya Visiana Safa NRP 39, Nafisatu Sania NRP 43, dan Martanti Aji NRP 46. Nah, untuk konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan analisis, serta penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari proyek ini sendiri adalah di mana Gunung Rinjani yang berlokasi di Lombok Utara tentu sudah tidak asing bagi warga Indonesia. Dan gunung ini sendiri memiliki tinggi lebih dari 3.700 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung berapi tertinggi kedua. Gunung ini sendiri memiliki pemandangan keindahan alam yang sangat indah sehingga eh, di sini terdapat potensi untuk menjadi tempat wisata dan di Gunung Rinjani ini sendiri terdapat resiko yang lumayan tinggi untuk pendakian. Nah, maka untuk memudahkan wisatawan yang hendak menikmati keindahan alam di Gunung Rinjani namun tidak mampu untuk mendaki, dibuatlah rencana untuk proyek kereta gantung Rinjani ini. Nah, rencananya akan dibangun di kawasan sekitar Desa Aiberi dan Gunung Rinjani. Rencana ini, sasarannya adalah untuk, wisatawan yang tidak mampu melakukan pendakian secara konvensional dan wisatawan yang menginginkan kecepatan untuk mencapai titik tertentu di Gunung Rinjani. Nah, lalu tujuan dan manfaat dari proyek ini sendiri menghasilkan informasi spasial berupa peta perencanaan kereta gantung, mengembangkan pariwisata dengan menambah sarana dan prasarana yang ada di Gunung Rinjani, menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun asing, serta memberikan fasilitas alternatif untuk wisatawan menikmati Gunung Rinjani tanpa melakukan pendakian. Nah, adapun batasan-batasan dari perencanaan jalur kereta gantung ini antara lain, pada perencanaannya diperkirakan jalur kereta gantung sepanjang 10 km pada jalur yang lurus, memiliki titik stasiun awal di Desa Aiberik dan titik akhir di Taman Nasional Gunung Rinjani, dan tinggi kereta gantung maksimal 60 meter serta kemiringan maksimal 30,5 derajat. Tinjauan pustaka. Nah, yang pertama, sistem informasi geografis. Penggunaan teknologi SIG dalam bidang kebencanaan paling umum dalam memetakan kawasan yang aman untuk tempat wisata. Nah, aplikasi SIG ini sendiri untuk pembuatan jalur evakuasi yang berfungsi untuk mencari rute optimum adalah list cost path. Analisis cost path ini, analisis setiap sel raster di mana segmen berpindah dari sel ke sel dengan nilai akumulasi terkecil. Sedangkan menurut Esri dan Ardana, penentuan jaringan dengan melihat atribut medan terdiri dari beberapa tahap, yaitu cost surface, cost distance, cost backlink, dan cost path. Nah, analisis-analisis ini dapat digunakan untuk tipe pergerakan seperti perancangan perjalanan, aktivitas militer, konstruksi jalan, sistem irigasi, jalur pipa, serta aplikasi lainnya. Nah, salah satu tools yang digunakan di sini adalah cost distance, di mana cost distance secara umum menganalisis akumulasi terkecil setiap sel untuk lokasi sumber spesifik sepanjang cost surface, dan merupakan input untuk menemukan segmen atau jarak terpendek menuju lokasi tujuan, yaitu dengan menghubungkan node dari satu sel ke sel sebelumnya dengan memperhatikan nilai yang dihitung. Total cost yang melintasi tiap sel akan dikalikan dengan resolusi. Lalu yang kedua ada cost backlink. Cost backlink ini sendiri merupakan analisis yang mengidentifikasi sel tetangga yang merupakan sel akumulasi cost terkecil dari cost path untuk dapat kembali ke sumber asal terdekat. Nah, sehingga dapat diidentifikasi sebagai arah yang menggambarkan rute yang melintasi tiap sel pada segmen harga terkecil menuju ke sumber terdekat. Algoritma yang digunakan untuk mengkomputasi arah raster dengan memberikan kode pada tiap sel untuk mengidentifikasi sel mana yang bertetangga yang ada pada segmen terpendek kembali ke sumber terdekat. Lalu untuk cost path analysis, ini mengkalkulasikan segmen terpendek dari sumber ke tujuan dengan mendefinisikan akumulasi cost surface pada cost distance dan cost backlink atau cost direction. Dan segmen ini berjalan dari titik tujuan menuju titik sumber, serta meminjam rute relatif yang paling murah
yang didefinisikan dari cost raster dan merupakan input dari fungsi pembobotan jarak. Nah, ini biasanya digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana membobotkan raster untuk membuat cost raster. Nah, lalu ada pembobotan satuan kemampuan lahan berdasarkan Permen PU nomor 20 tahun 2007 seperti yang disajikan di tabel berikut. Nah, satuan kemampuan lahan atau SKL morfologi ini tujuannya adalah memilah bentuk bentang alam atau morfologi pada wilayah dan kawasan tertentu dalam perencanaan sehingga mampu dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk digali, dimatangkan dalam proses pembangunan maupun pengembangan kawasan. Lalu ada SKL kestabilan lereng. Ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Lalu ada SKL kestabilan pondasi untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Ada SKL drainase untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. Lalu untuk tingkatan kecepatan angin, Desa Aiberik sendiri memiliki kecepatan angin rata-rata tahunan sebesar 0,72 meter per sekon sampai 5,67 meter per sekon. Nah, sesuai dengan tingkatan kecepatan berdasar kondisi alam, maka Desa Aiberik ini berada pada kelas 2 sampai 5 dan menunjukkan bahwa kecepatan angin di Desa Aiberik aman untuk didirikan jalur kereta gantung. Lalu selanjutnya masuk ke bagian metodologi. Waktu pengerjaan mulai dari 8 sampai 21 Juni 2021 dan tempatnya di Google atau Zoom Meeting dan di rumah masing-masing. Nah, lokasi yang dikaji pada proyek ini adalah wilayah Gunung Rinjani di sekitar Desa Aiberik, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa data yang digunakan dalam proses pembuatan proyek ini antara lain DSM dari SRTM dan DTM dari Demnas, batas administrasi dari Enage Portal, SHP jaringan jalan, data geologi, data kecepatan angin, data curah hujan, data VS30, serta data objek wisata, hotel, tempat makan, swalayan, SPBU, dan ATM. Nah, ada beberapa tahapan dalam pembuatan jalur ini sendiri. Yang pertama, tahapan persiapan, yang meliputi analisis kondisi lapangan dengan Google Earth dan studi literatur, dan pengumpulan data yang dibutuhkan. Data angin diunduh dari https globalwindatlas.info dan nantinya digunakan sebagai pertimbangan dalam rencana pembuatan jalur atau kabel dari kereta gantung. Kemudian DTM diunduh dari tanaair.indonesia.go.id/demnas yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan tinggi kanopi dalam pembuatan jalur atau kabel dari kereta gantung. Kemudian data curah hujan yang digunakan merupakan data selama 1 tahun pada tahun 2020 dengan curah hujan tertinggi 2531,246826 mm per tahun dan terendah 1,823,122,803 mm per tahun yang diunduh dari CIRPS. Lalu data geologinya sendiri diunduh dari ESDM, lalu diinput ke ArcGIS, dan dilakukan clipping SHP untuk wilayah Lombok Tengah, dan dilakukan klasifikasi penyusun dan endapan. Ini juga digunakan untuk mengetahui jenis tanah, dan kemudian digunakan untuk menentukan titik awal stasiun. Nah, lalu digunakan juga data fasilitas penunjang pariwisata dan tutupan lahan di kawasan pembuatan kereta gantung. Tahapan pembuatannya sendiri meliputi membuat slope, penentuan jarak terdekat dengan menggunakan Euclidean distance, digitasi tutupan lahan sekitar tempat wisata dan fasilitas penunjang pariwisata, menentukan titik stasiun awal dan akhir, menghitung ketinggian kanopi berdasar data DSM dan DTM, pembuatan rute jalur dengan tools cost distance, cost backlink, dan cost path berdasarkan data-data yang menjadi pertimbangan atau parameter, pemilihan 3 rute alternatif terbaik dengan cara pembobotan, perhitungan panjang kabel, dan pembuatan titik stasiun setiap 250 meter, serta pembuatan peta rute jalur.
Nah, yang pertama untuk proses slope ini digunakan untuk melihat kemiringan jalur di mana ada ketentuan di sebelumnya yaitu maksimal kemiringannya adalah 30,5 derajat. Pembuatan stasiun akhir diperkirakan berdasarkan kemiringan ini sehingga jalur kereta gantung nantinya tidak terlalu curam dan berbahaya. Dan slope ini sendiri diklasifikasikan menjadi 4 kelas dengan keterangan sebagai berikut. Nah, lalu dilakukan Euclidean distance. Ini sendiri digunakan sebagai parameter dalam pembuatan stasiun awal, mencari titik yang sekiranya dia dekat dengan jalan, hotel, swalayan yang merupakan fasilitas penunjang pariwisata, di mana didapatkan hasil Euclidean distance untuk aksesibilitas jalan dan hotel adalah sebagai berikut. Lalu untuk tempat makan dan swalayan adalah sebagai berikut. Dan ini untuk tempat wisata, dan ditemukan hasil sebagai berikut. Nah, untuk koordinat stasiun awal dan akhir, dapat dilihat plottingannya seperti gambar ini, kemudian untuk, koordinatnya ada di tabel ini. Nah, data DSM dan DTM ini digunakan untuk, slope dan nantinya digunakan sebagai perhitungan kanopi Haight. Karena terdapat persyaratan terkait panjang jalur yaitu 10 km dengan maksimal tinggi pohonnya 20 meter dan tinggi kereta gantung 60 meter. Sehingga perlu dilakukan perhitungan kanopi Haight atau tinggi kanopi dengan cara perhitungan selisih dari data DSM dan DTM. Kemudian lakukan proses void filling. Void filling ini sendiri merupakan tahapan dalam pengolahan data DTM untuk menambal piksel dalam data DSM yang kosong. Ini untuk langkah-langkahnya. Nah, kemudian dilakukan perhitungan tinggi ortometrik menggunakan raster kalkulator dengan menambahkan hasil void filling tadi dan data undulasi, lalu diolah dengan data IDW, dengan tools IDW. Nah, perhitungan tinggi kanopi juga dilakukan dengan raster kalkulator, di mana dengan menambahkan hasil perhitungan tinggi ortometrik dengan data DTM yang berasal dari Demnas, dan hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut, untuk kemudian dilakukan filtering menggunakan raster kalkulator untuk mengubah kondisi terendah atau minus menjadi 0. Nah, ini untuk proses pembuatan kanopinya sendiri. Jalur rute stasiun direncanakan untuk membuat 3 jalur. Nah, dilakukan pengolahan dengan tool cost distance, cost backlink, dan cost path distance. Ini dengan parameter data slope, curah hujan, kecepatan angin, VS30 yang telah dijabarkan tadi untuk menemukan 3 rute jalur terbaik. Nah, setelah dilakukan pengolahan pada data-data raster dari parameter ini sendiri, maka dilakukan pembobotan untuk kemudian di-overlay menggunakan weighted sum. Bobot overlay sendiri untuk kecepatan angin 2, curah hujan 4, slope 3, kanopi 1, dan VS30 5. Nah, untuk proses yang pertama yaitu pembuatan cost distance dengan caranya sebagai berikut: menginput raster yang telah di-overlay, lalu melakukan cost distance dan memasukkan sesuai gambar ini hingga ditemukan hasilnya, dan kemudian dilakukan cost backlink untuk masing-masing stasiun dari data raster yang telah di-overlay dari seluruh parameter. Kemudian dilakukan cost path dengan memasukkan titik stasiun akhir pada input feature dan kemudian memasukkan hasil cost distance serta cost backlink tadi sesuai dengan stasiunnya, yaitu stasiun 1, 2, dan 3 pada input cost distance raster dan input cost backlink raster, sehingga nanti akan terbentuk jalur. Nah, lalu untuk memperjelas jalur tadi sendiri, maka dilakukan raster to polyline pada masing-masing hasil cost path untuk mendapatkan jalur dalam bentuk polyline seperti pada gambar berikut caranya. Nah, setelah itu dilakukan pembuatan stasiun transit. Karena ada ketentuan sebelumnya, yaitu stasiunnya dengan jarak antar stasiun itu 250 meter, dilakukan pembuatan stasiun tersebut menggunakan construct points menurut jalur yang telah terbuat. Hasil dan analisa. Ini adalah salah satu parameter yang digunakan dalam pertimbangan pembuatan jalur, yaitu peta kecepatan angin.
untuk daerah Desa Aik Berik, Lombok Tengah. Nah, pada penggunaan parameter kecepatan angin pada ketinggian 50 meter dibutuhkan coast distance, coast backlink, dan coast path. Jalur yang digunakan adalah sisi barat kawasan Desa Aik Berik karena memiliki area dengan kecepatan angin terendah, yaitu dalam rentang 0,72 meter per sekon sampai 2,96 meter per sekon. Lalu selanjutnya, parameter curah hujan. Berikut adalah peta curah hujan Desa Aik Berik, Lombok Tengah. Nah, dari parameter curah hujan ini sendiri dibuat jalur, dan kemudian berdasarkan 3 stasiun awal yang diproses dari Euclidean distance sebelumnya, dan gambar di samping ini menggunakan tool coast distance, coast backlink, serta coast path seperti pada tahapan sebelumnya, dan akhirnya ditemukan 3 jalur terbaik dari parameter curah hujan. Nah, selanjutnya peta VS30 atau parameter VS30. VS30 ini sendiri, dia mewakilkan pergerakan tanah dari suatu wilayah, dan datanya ini diperoleh dari USGS. Nah, ini untuk pembuatan jalur berdasarkan parameter VS30, ditemukan bahwa jalur terbaik dari parameter pergerakan tanah yang juga letaknya berada di barat Desa Aik Berik dan cukup jauh dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Karena di Taman Nasional itu sendiri dilarang dilakukan pembangunan. Sehingga jalur ini diprediksi aman dan tidak bersifat merusak dalam pembangunannya. Selain itu, diperoleh rute terpendek dan termurah dari parameter tersebut yang semaksimal mungkin menghindari pendirian stasiun dan jalur pada wilayah dengan pergerakan tanah yang cepat dan beresiko. Selanjutnya peta slope, ini untuk petanya. Nah, parameter peta slope tadi itu digunakan untuk menganalisis parameter kemiringan lereng dalam pembuatan jalur. Nah, dapat dilihat bahwa hasil tool cost tadi ini dengan raster slope membuat jalur terbaik dari parameter kemiringan lereng yang letaknya berada di barat Desa Aik Berik dan cukup jauh dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang dilarang dilakukan pembangunan, sehingga diprediksi jalurnya aman dan tidak merusak dalam pembangunan. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa rata-rata berada di warna hijau dan kuning, yang artinya kemiringannya ada pada kelas 1 dan 2, dengan kondisi kemiringan yang tidak terlalu curam dan cenderung aman untuk dibuat jalur kereta gantung. Selanjutnya untuk peta kanopi atau parameter kanopi height. Petanya adalah sebagai berikut. Nah, lalu parameter ketinggian kanopi ini sebagai salah satu langkah untuk memenuhi syarat dari pembangunan kereta gantung, di mana tinggi maksimal dari kanopi itu 20 meter dan tinggi tiang atau stasiun transit itu 60 meter. Dan didapatkan ketinggian kanopi berkisar antara sebagai berikut. Lalu peta geologi. Peta geologi ini sendiri juga berpengaruh dalam parameter jenis tanah, digunakan dalam analisis pembuatan stasiun. Nah, secara geologi di Pulau Lombok dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu dari batuan, struktur geologi, dan dari fisiografinya. Lombok ini sendiri memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi yang disebabkan Lombok diapit 2 lempeng gempa aktif, baik di utara yang bersifat dangkal maupun di selatan yang lebih dalam, serta keberadaan jalur sesar gempa yang ada di daratan dari hasil pantauan kejadian gempa pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan peta geologi tersebut, maka diperoleh jenis tanah di wilayah Desa Aik Berik merupakan jenis tanah vulkanik subaerial dengan karakteristik gembur dan memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada tanah lainnya, serta memiliki kadar air yang relatif tinggi. Tanah ini memiliki ciri warna kehitaman dengan tingkat kelembapan yang rendah. Maka, secara teknis, kondisi geologi ini masih dapat direkayasa dengan pendekatan rekayasa teknis atau geologi dengan membuat pondasi sampai mendapat batuan keras. Akan tetapi, hal tersebut dapat memberikan dampak pada investasi pembangunan yang bernilai tinggi atau mahal. Selanjutnya untuk parameter tempat wisata, Euclidean tempat wisata ini digunakan untuk analisis aksesibilitas stasiun awal. Diperoleh hasil Euclidean distance sebagai berikut. Dan air terjun yang dilintasi oleh jalur alternatif ini sendiri ada 6, yaitu air terjun Benang Setukel, air terjun Benang Kelambi, air terjun Lembah Seriti, air terjun Kelewon, air terjun Gunung Jenggot, dan air terjun Cesere. Sehingga para wisatawan juga dapat menikmati pemandangan dari air terjun itu sendiri saat melintasi jalur kereta gantung tersebut. Nah,
Setelah dilakukan proses analisis dari berbagai parameter raster tadi, seperti curah hujan, kemudian kecepatan angin, slope, VS30, dan data geologi jenis tanah, serta mempertimbangkan objek wisata di sekitar desa Aik Berik dan menuju ke Taman Nasional Gunung Rinjani, maka kami menemukan 3 rute jalur alternatif terbaik yang berdasarkan parameter-parameter tadi. Ini untuk peta rute jalur pertama, lalu ini untuk peta rute alternatif kedua, dan ini untuk peta rute alternatif ketiga. Nah, untuk rute 1 didapatkan stasiun transit atau tiang sebanyak 58 dengan panjang jalurnya atau panjang kabelnya 14,160 km, untuk rute 2 dengan 56 stasiun transit atau tiang dan panjang kabel 13,797 km. Lalu untuk rute 3 dengan banyak stasiun 58 dan panjang kabel 14,275 km. Dan ini merupakan koordinat stasiun transit atau tiang dari rute 1. Lalu ini untuk koordinat stasiun dari rute 2. Dan ini koordinat stasiun transit atau tiang dari rute 3. Dari beberapa parameter tersebut, rancangan sistem kereta gantung yang digunakan pada kelompok 2 atau kelompok kami ini adalah Ropeway Transit System atau RTSS, di mana RTS ini merupakan sistem yang mengandalkan kabin dan termasuk dalam kategori Cable Propelled Transit Technology, di mana sistem ini cocok digunakan untuk kondisi desa Aik Berik, di mana medannya ada yang terjal dan sulit dijangkau oleh fasilitas layanan transit. Menara tiang yang dibangun setinggi 60 meter tersebut dapat dibangun sebagai tabung atau kisi menara dengan 2 atau lebih kaki. Kemudian, untuk desain tiang yang cocok digunakan dalam rancangan ini yaitu cantilever, whalebone, box, arch, dan single pylons. Dalam prosesnya, dilakukan pembuatan parameter-parameter tadi sebagai pertimbangan dalam pemilihan jalur optimal, yang kemudian parameter-parameter tadi itu dilakukan overlay dan pembobotan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan teknis masing-masing berdasarkan SKL tadi, dan digunakan 7 parameter yaitu canopy height, slope, kecepatan angin, objek wisata, curah hujan, pergerakan tanah dari data VS30, serta jenis tanah dari data geologi. Setelah itu, dilakukan analisis menggunakan tool cost distance, cost backlink, dan cost path dalam penentuan jalur kabel dan jumlah tiang. Yang selanjutnya ditambahkan perkiraan jumlah stasiun transit setiap 250 meter dan diperoleh hasil seperti peta yang telah dipaparkan tadi. Penutup. Kesimpulan, terdapat 7 parameter yang digunakan, yaitu canopy height, slope, kecepatan angin, objek wisata, curah hujan, gerakan tanah, dan jenis tanah. Kemudian ditemukan bahwa jalur 2 merupakan jalur paling efisien dengan panjang kabel sebesar 13,797 km dan jumlah stasiun sebanyak 56. Jalur 3 merupakan jalur yang paling tidak efisien karena panjang kabelnya sebesar 14,275 km serta jumlah stasiun sebanyak 58 stasiun. Dan penentuan jalur serta dengan mempertimbangkan bobot dapat sangat membantu perencanaan, terutama apabila pada perencanaan tersebut diperlukan spesifikasi khusus terkait jalur tersebut. Nah, lalu untuk saran yang diberikan oleh kelompok kami untuk praktikum ini adalah melakukan beragam studi literatur sebelum melakukan praktikum supaya membantu melancarkan proses perencanaan jalur, dan lebih teliti lagi dalam mengolah pembobotan serta penentuan parameter yang nantinya akan berdampak pada jalur yang dihasilkan. Dan berikut merupakan daftar pustaka atau sumber literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.